Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kami berkumpul bersama tokoh-tokoh Islam yang ada di Padang di salah satu penginapan yang juga ada di Padang. Dan pada kesempatan kali ini maksud kami berkumpul adalah untuk membicarakan berbagai macam tema tentang isu-isu keislaman, keindonesiaan, ekonomi, politik, sosial dan melebarlah nanti. Ustadz-ustadz ya. Ya. Namun di samping itu Ijazah palsu juga. ijazah palsu. Dan di samping itu, iya. Dan di samping itu, agar obrolan kita meskipun bebas, namun tetap terstruktur, Ya. nanti mungkin saya akan sedikit memberikan studi-studi kasusnya. Jadi mungkin dari ustadz-ustadz sekalian ingin melebarkan pembahasannya seperti apa, kita punya dasar juga studi kasusnya seperti apa itu. Nah, termasuk barangkali yang pertama untuk kita bahas, untuk memanaskan suasana ini Ustadz. Jadi ada salah satu berita yang viral, yaitu kebijakan dari salah satu gubernur yang ada di provinsi Indonesia. Kita sebut saja karena memang beliau katanya viral di kalangan media sosial, yaitu KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Kata orang kalau dulu ada Mulyono, sekarang ada Mulyadi. Penerusnya. Ya, mudah-mudahan kita lihat tidak terjadi ya. Nah, salah satu kebijakan yang beliau buat atau yang beliau putuskan adalah merubah nama salah satu rumah sakit Islam bisa dibilang yang ada di Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya bernama Rumah Sakit Al Ihsan, kemudian hari ini berubah menjadi Welas Asih. Ya. Itu nanti mungkin dari ustadz-ustadz sekalian termasuk Gus Nur akan memberikan pandangannya. Dan untuk tidak terlalu berpanjang lebar, saya langsung yang pertama kali Ustadz Joni Al-Anas. Masya Allah, ini tokoh Ustadz viral. Ustadz panas. Atau lebih biasa dikenal di Padang Uja. Uja. Ya, Uja. Ustadz Joni Al-Anas. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang penuh rahmat, yang penuh berkah, kita kedatangan seorang tamu yang begitu luar biasa yang kita kenal di media sosial, yaitu Gus Nur. Alhamdulillah, semoga Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Allah sehatkan jasmaninya, Allah sehatkan rohaninya, sehingga terhindar dari fitnah-fitnah dunia. Amin ya Allah. Lalu kata Adinda, ingin Ustadz bagaimana, apa tanggapan Ustadz tentang KDM, Kang Deddy Mulyadi. Awalnya, saya jujur saja, awalnya pertama kali saya simpatik dengan beliau. Simpatiknya bukan dalam bidang agama, tapi di media sosial sering membantu fakir miskin, itu saya simpatik. Tapi pernah ketika itu, isu-isu yang tersebar luas di media sosial, saya tidak terlalu mengikuti. Tapi ketika kemarin dia mengeluarkan tentang laki-laki itu diberikan vasektomi, apa namanya? Ya, vasektomi. Vasektomi. Vasektomi itu kalau kita pelajari dalam Islam sesuai dengan syariat, itu tidak akan lagi mendapatkan keturunan. Nah, karena apa? Karena saluran kandung kemih itu dipotong, Gus. Otomatis apa? Himbauan dari Majelis Ulama Indonesia yang melakukan vasektomi ini hukumnya haram. Ya. Maka lebih baik kita tidak mendapatkan bantuan bansos. Kenapa? Kalau nak mau melakukan vasektomi, maka tak diberikan bantuan bansos. Lebih baik nak dapat bantuan bansos daripada kita melakukan yang haram. Ya. Dari situ saya sudah mulai itu menyampaikan dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid di Sumatera Barat, saya ceramah di Solo, ceramah di Bukit Tinggi. Kemarin terakhir saya ceramah di Jakarta, saya sampaikan tuh. Ternyata umumnya setiap masjid-masjid yang saya sampaikan tentang vasektomi ini, seluruhnya rata-rata orang tak mendukung. Tentang kebijakan yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi. Apalagi sekarang, mohon maaf cakap, mungkin sekarang saya berada dengan Gus Nur, banyak buzzer-buzzer yang apa namanya, yang menghina nanti. Ya silakan saja apa. Apalagi nama Masjid Al Ihsan dirubah dengan nama Masjid Welas Asih. Yang kata Gus Nur itu apa tadi? Artinya itu kalau dalam bahasa marketingnya non muslim memang belas kasih. kasih Tuhan. Nah, Gitu-gitulah ya. ya itulah.
Pertanyaannya cuma satu saja. Kenapa nama masjid saja yang dirubah? Di sana nggak ada gereja. Ya kan? Kenapa enggak nama-nama gereja juga dirubah? Itu kalau misalnya adil. Maka cuma satu doang saya bilang sama KMD. Kalau benar-benar kita adalah orang yang beriman, orang beriman tidak takut mati, orang beriman tidak mencari mati, orang beriman hanya mempersiapkan matinya dengan baik untuk bertemu dengan sang penciptanya. Kalau kau rubah tuh nama-nama Allah, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk ke surganya Allah, insyaallah. Jadi sekarang saya ya, saya izin Ustaz, saya tidak takabur, saya tidak sombong, tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Naudzubillah min dzalik, mohon izin. Entah kenapa, entah kenapa. Jadi gini nak, kalau habis simpulkan ya, misalkan Mas Yoga ini jahat, Mas Yoga ini jahat, licik, umpama ini, jahat, licik, munafik, culas gitu ya. Itu pasti saya langsung jauh dengan dia. Tanpa firasat, tanpa apa-apa, mesti dengan sendirinya tereliminasi. Saya nggak bisa dekat dia, dia nggak bisa dekat saya. Gitu. Kayak seolah-olah ada algoritma alam sedang bekerja gitu loh ya. Dan pasti saya nggak percaya sama dia. Otomatis itu, ketika dulu rezim laknatullah 10 tahun yang lalu itu masih bayi, ketika semua orang menyanjung-nyanjung dengan kesederhanaannya, katanya bajunya 100.000, sepatunya 100.000, itu saya sudah antipati sama dia, nas gitu kan. Nah, termasuk orang ini, KDM ini, saya kritik dia karena dia pejabat, wajib kita kritik. Gitu. Kalau pribadinya, dia pernah videonya viral, dia pakai BH, dia peluk-pelukan sama wanita, mungkin itu istri orang. Ya. Kalau dia pribadi, kalau dia petani, pedagang, nggak masalah, terserah. Karena dia pejabat, saya kritik, wajib. Nah, dari ini Mustafa Kemal Atatürk jilid 3 ini. Ya, Mustafa Kemal Atatürk yang pertama di Turki kan, azan Arab, bahasa Arab dirubah bahasa Turki, jilbab dibuka, KTP agama dihilangkan, semua syariat dihilangkan sama Mustafa Kemal Atatürk itu. Sistem khilafah, hukum-hukum Islam di Al-Quran bilang haram, Mustafa halal. Nah, dan kita tahu matinya mengenaskan. Lalu lahir Mustafa Kemal Atatürk jilid 2. Mulyono atau Mulyadi, saya nggak paham itu ya. Atau Mukidi, kan namanya banyak itu. Ada yang bilang Mukidi, Mulyono, jadi nggak. Nah, itu coba HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, akun-akun Islam, website Islam itu ada ratusan bahkan ribuan diberangus habis, gitu ya. Termasuk kita ini dituduh ustadz-ustadz radikal yang tidak sejalan, dituduh radikal, dituduh anti NKRI, dipersekusi, diintimidasi, bahkan dipenjara. Waktu itu YouTube saya sudah hampir 200.000 di Bennett hilang. Iya. Oh, berarti yang Mukidi itu yang temannya Joko Dok itu ya? Mungkin. Atau mungkin itu kan banyak wajah, banyak nama itu. Iya, saking munafiknya kan orang itu. Oke, banyak topeng maksudnya. Lalu apalagi ya? Akun saya Ustadz sudah waktu itu 600.000 subscriber. Ada uang 40 juta di situ. Disikat juga. Habis gitu ya. Nah itu nak. Dan ini binasa sekarang, pasti akan binasa ini. Dikenang sejarah dulu di Indonesia pernah ada rezim yang jahat yang laknatullah, yaitu rezim Mulyono. Sekarang ada nggak yang kalau kita sebut Mustafa Kemal Atatürk Turki itu tahun 1924 itu ya, beliau membubarkan khilafah itu. Ada nggak sejarah Mustafa itu orang baik? Nggak ada. Nah, insya Allah 90% busuk, jahat. Nah, sekarang lahir Mulyono ini. Nah, bukan Mulyono kemarin. Nah, sekarang lahir lagi nih Mulyadi nih. Nah, siapa tadi? Deddy Mulyadi. KDM ya. Nah, ini kalau saya mau pakai bahasa yang belak-belakan, lugas, blokosuto, saya nggak pakai tedeng aling-aling. Ini Mulyono jilid 3, Mustafa Kemal Atatürk jilid 3 ini. Ya kan?
penuh kamuflase, penuh kemunafikan, penuh pencitraan. Kalau kamu pejabat, kalau mau bantu fakir miskin nggak usah dikontenkan. Kalau memang pejabat, Ustadz ini belak-belakan Ustadz ya. Boleh. Saya sudah keliling Nusantara Ustadz, Sabang, Merauke, udah keliling Nusantara. Saya udah banyak bangun masjid. Masya Allah. Dengan program saya 1000 masjid. Mungkin kalau 150 sudah kita bangun. Masya Allah. Ya keliling Nusantara, termasuk di Padang ini, di mana lagi ya, di Mamuju, di Majene, di Manado, di Palu, di mana di Bandung, di mana ada bencana kita ke sana. Ya, di Banten. Nah, kalau hanya begitu saya bisa Ustaz. Bantu fakir miskin saya bisa, nggak harus Kang Deddy Mulyadi, saya bisa. Dan saya nggak mungkin itu pencitraan karena saya nggak mencalonkan diri jadi lurah, jadi camat, jadi gubernur. Ya, jadi intinya gini loh, rakyat kita ini sampai kapan jadi bangsa yang mudah dibohongi, mudah ditipu? Itu sampai kapan? Itu aja intinya. Masa belum kapok, dulu ada orang masuk gorong-gorong sudah Anda sembah, ternyata sekarang Indonesia punya utang ribuan triliun, ya bayar bunganya saja sudah nggak mampu. Itu kan gara-gara orang masuk gorong-gorong. Dan Anda belum kapok, ini sekarang ada orang masuk got lagi nih, masuk gorong-gorong lagi kan gitu ya. Mau ketipu lagi yang kedua kalinya. Nah, terus ini saya punya meme ini yang masalah rumah sakit. Iya. Ustadz, Ya. jadi di Bandung itu ada rumah sakit namanya Al Ihsan. Diganti sama dia menjadi Welas Asih. Ini sekedar info ya. Di Bandung itu ada juga rumah sakit yang namanya Immanuel Pasir Kaliki. Ada juga rumah sakit Santo Boromaus. Ada juga rumah sakit UKM Maranatha. Rumah sakit Santoso Hospital Kopo Bandung dan banyak lagi. Berani gak ngerubah ini dengan alasan kearifan lokal? Kenapa Al Ihsan saja yang dirubah gitu? Mentang-mentang keislaman dirubah jadi Welas Asih. Maka jangan salahkan kalau rakyat ini memang apa ya, marah gitu loh. Marah ini. Gorong-gorong jilid 2, musyrik Islamophobia dan lain sebagainya. Ini. Kang Deddy, jadi jangan hanya rumah sakit Al Ihsan yang diganti. Rumah sakit yang lain itu demi kearifan lokal ganti semua namanya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau antum tadi bilang masalah iman, masalah kaidah, ini orang kan nggak jelas juga. Saya belum tahu sih agamanya Muslim atau non-Muslim, Ya, saya juga nggak tahu. Nah, ini yang sementara bisa saya sampaikan sebagai closing. Wahai rakyat Indonesia, sudahlah. Ya, kalau hanya bantu fakir miskin, ya wajar dia pejabat. Wajar tugasnya. Nah, saya ini bukan pejabat, bantu fakir miskin. Bedah rumah fakir miskin, infak beras, bedah masjid, saya lakukan. Itu baru luar biasa. Kalau pejabat nggak luar biasa, nggak aneh. Dia sidak malam-malam, ngasih uang fakir miskin, pakai kamera. Ya sudahlah, itu kan marketing, ya kan, untuk menaikkan citra diri. Jadi ini jangan-jangan dia punya target presiden nanti, atau jangan-jangan sudah ada oligarki yang modali dia untuk jadi presiden keberapa nanti. Apalagi memang dia pendukung berat Gibran, pendukung berat Jokowi, sudah nas ya. Jadi kalau pertanyaannya ke Gus Nur dan ini konten Gus Nur, hukumnya nas sudah. Mau dibayar 10 triliun saya coba bayar Kang Deddy, Gus Nur bayar jadi basernya apa Kang Deddy 10 triliun seminggu, nggak bisa. Udah sanas, nah. Talak 33 seorang begini. Orang begini sudah saya talak 33 sudah. Nih, pencitraan intinya. Hati-hati rakyat Indonesia ya, pencitraan. Oke, itu sementara. Apalagi closing statement saya, hati-hati Jawa Barat terhadap Deddy Mulyadi. Hati-hati Indonesia terhadap orang-orang yang suka nyemplung gorong-gorong. Hati-hati kepada orang yang suka nyemplung got. Hati-hati pokoknya ya. Insya Allah. Hati-hati terhadap orang yang pelangap-pelungu. Hati-hati terhadap orang yang pencitraannya baju 200.000 macam-macam. Hati-hati. Penipu semua, munafik semua. Waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.